Nolan tapi ya, yang di band juga. Nolan PR second pick gak sih ini? bisa PR second pick juga. Kalau ngomongin soal Nightmare, dia punya Matilda loh. Iya, iya. Matilda itu flex. Jadi bisa dipegang sama Sousou, bisa dipegang sama Jasmine. Tapi ya fun fact-nya, kalau bicara lah ya, kita bahas the latest tournament untuk Mobile Legends ya, itu ada MPLI. Ya. Dimana Guinevere di jungle itu, win rate nggak terlalu bagus loh. Plus minus sebenarnya. Iya sih. Karena rotasinya jadi agak lama. Siap, Halo Dede. jempol, Wah, keren. Dede. Sip. Ini Dede Esports namanya ya? Iya, ini family date. Family date bisa. Iya, M5 family date. Tuh. Gue bisa gak ya kayak gitu ya? Bisa kalau lu ke Malaysia naik Grab. Sana, Bisa ya? Sana bisa. Bisa sih, gue pengen banget tuh. Ntar yang jadi Dede Esports tuh siapa lu? Siapa kek? Kulik, jangan dong. Jangan dong. Kita ntar cari di sana lah ya. Iya. Kali aja nemu jodohnya di sana. Tapi kan kita punya teman juga di sana. Ada Lavel, ada Rose. Bener. Arashi juga tim di Indo sana. kita ada yang berjuang. Razel, Warlord, Iya. Barbosa. Banyak banget. Jadi kapan kita ke Malaysia? Bang? Iya, kita chat Anca dulu kali antagonis ya. Bisa. Suruh bayarin kan? Boleh. Tapi Dan- untuk Arlot nih, First pick yang di tadi ada Bruno loh. Ada Bruno yang di band sama SMG kan? ah, Langsung tidak pakai lama Bruno langsung diambil. Matilda bakal diambil gak sih? Sama SMG. Iya, karena Oke, Matilda oke. juga ini tadi sempat ada beberapa respect juga. Power. Mhm. Dan Kalau Matilda ya, Bang, dan sampai dari SMG bawa Assassin, gua rasa Hilda dari Nightmare ini bisa jadi naik ke pick place yang pertama, Bang. wah, Iya gak sih? Takut di band. bener ini Hilda bisa jadi mimpi buruk buat jungler ya. Kalau Assassin. Betul. Kalau tank sebenarnya cuman delay aja jatuhnya. Aha. Ke delay. Ke delay. Ya. Tapi untuk Angela, Ah, ini jawaban Hilda nih, boleh juga wah nih. ini di combo dengan adanya Baxi ya, wadaw. Ini ada shifting lagi nih yang tadinya bermain assassin. Mungkin ada kemungkinan tadi dengan adanya Hilda yang diambil di fase kedua dan ketiga. Mereka antisipasi aja, Baxi aja yang kita ambil. Bener. Baxia yang bisa mobilitasnya lebih cepat kan. Mhm. Dia bisa Baxia Shield Unity, jalan, dan Turtle. Untuk secure Turtle atau objektif netral, Baxia juga terhitung cepat loh. Itu yang bikin Baxia juga lumayan laris. Apalagi Baxia isi Angela loh. Wah, Gimana Hai. menurut lu? Lu mau lawan nggak kalau ada Angela dalam Gua Baxia? sih- Awal-awal ya. iya kayak ini ngasih tahu isi cabe. Makanya nih kayak Baxia isi bihun. Aduh, bener sih kayak bihun ya itu skill 2-nya Angela ya. Gue ngeliat kayak mending lari dulu sih. Bener. Soalnya dilawan susah banget, ada healnya, dia Aha. damage reduction juga. Terus stunnya jadi ada 2 kan, ditabrak Iya. 1,5 detik, ditambah lagi kalau dari Puppet of the String-nya connect, tambah lagi stunnya. Jangan salah loh, Baxia dengan contagious damage sakit juga. Iya sih. Kayak itu nggak berhenti kan dilemparin ban biasanya yang pakai skin ban. Oke, kadang dilemparin dart juga loh. Bisa. Ya kan itu skin dart. Tapi untuk Khalid dan juga Valentina yang diambil. Nah ini, Valentinanya yang diambil yang dimana sekarang udah mulai, apa ya, kayak udah nggak jadi prioritas gak sih? Mungkin kalau masih ngambil lumayan power pick mungkin ya. Oke. Atau cover pick lah dari tim tersebut. Soalnya Valentina ya gue udah ngelihat udah nggak ngandelin IMU lagi sekarang. Kalau dulu mungkin dependent sama IMU-nya kan. Wow, ini dia. Izong, Ini bakal pakai skin M5 gak sih? harusnya dong. Harusnya yang dong. prime gak sih? Betul. Yang udah nyala dong. Iya. Tapi keren sih itu walaupun gue belum punya. Tapi gue ngelihat dari beberapa orang yang streamer Tapi mau. gitu mau dong. Apalagi kan ada mobil jalan-jalan kan agak. Iya itu dia. Gue nanti kalau gue ikut watch Nah. party gue dapet gak ya? Benar. Nightmare Esports wakes up Tigreal tuh. The last time the hero was played itu di M series itu di M2. Tigreal terakhir tuh di matchnya M2? OMG versus Alter Ego. Di M2 terakhir. Wow, udah lama banget ya nggak ngeliat ya. Iya. Buset, tapi tiba-tiba dibawa dan menurut gue lumayan worth it awalnya. Iya. Pas dilihat game mungkin konsepnya jadi mulai melenceng dan keadaan yang bikin dia harus adaptasi juga gitu. loh. Conditional lah ya. Iya, makanya jadi kalau- hilang. Habis keramas pakai conditional. Iya benar biar nggak lepek sih, Iya, nggak benar. salah sih. Biar lembut. Oke, dan Iritel, marksman-nya nggak mau diambil ke Aha. Gigi. Oh, meminimalisir Bruno Digi. Bruno Digi benar. Iya. Padahal udah lama loh di meta Bruno Digi loh. Iya, cuman masih ada beberapa yang memang utilize itu dengan baik loh. Tapi Minotaur udah ada hawa-hawa, ada sisi besar nih dengan bandnya Digi juga ya. Selain minimalisir adanya Digi. Halo, ini Om. 2-0. Halo Om. Nah ini Om Kalau- Malay ya. Kalau Om bahasa Malaysianya apa? Nggak tahu Paman, kakek, paman, kakek paman. tahu gua datuk kalau kakek kan. Iya nggak sih? Atau Tok ya, Tok. Tok, oh iya. Atau- Tok itu atau- Om atau apa? Iya kayaknya. Atau kakek Kalau ya? Om kayaknya uncle deh. Iya, uncle betul. Uncle Mutu.
Eh? dan juga atau dalang. Ke arah sana ya, saya Iya. nggak ngeh loh, maaf ya, Tapi bener kan? benar. Saya tapi nggak ke sana sih lebih Oke, tepatnya. sorry. Oke, Duki. Referensi gue cuma dari itu doang soalnya. Nggak salah sih. Dan oke, wah D-Rod nih yang selalu digunakan juga untuk ngelawan Baxia. Jungler dong. D-Rod jungle mungkin armor, ya bisa jadi D-Rod jungle kemungkinan besarnya bahkan. Dan armor break-nya itu loh. Iya. Lu pernah cobain gak sih lu di armor break sama D-Rod Kadang- terus digebuk Bruno? Kadang bukan cuma masalah digebuk Bruno doang. Kadang di road irritate. Armor Nah. breaknya 2. Nah, itu juga rusak tuh. Cuman balik lagi sih ke gameplay yang itu bisa dihindarin juga kok. Kayak D-Rod itu tipe yang all in kan. Oke. Sekali masuk dia susah untuk cabutnya lagi. Dan Grok, wow, bagus banget untuk nge-screening nih. Jadi ada efek immune dari Power of Nature biar ganggu juga pergerakan dari Chow. Kalau ngomongin Grok yang jago menurut gue salah satu Grok yang kuat itu mainin mikro makronya dari perwakilan Indo kita, Baloyski. Baloyski. Emblem dia biasanya pakai Brave Smite. Emang Baloy tipikal yang kayak gitu gak sih? Iya yang Rafa tuh ya, Screening. nempel-nempel Iya, gitu. nempelin. Tapi Cuman dilawan balik susah. oke, last pick ternyata dari tim SMG adalah Cloud. Tukeran nih, sekarang Sasa dengan Cloud-nya. Sasa Cloud. Wah ini hero dia juga gak sih Wil? Iya. Iya kan? Dulu Cloud masih liar banget sih parah. Aha. Dari BMA delaynya masih sebentar doang. Oke, tapi ini dia untuk bahkan ada Master Assassin yang dibawa oleh Soul. Wadaw, ini bakal main agresif lagi. Oke, Master. Mungkin ini dengan ketuker kali ya. Atau kalau memang seandainya benar killing spree, wow. Dia mau cari chain kill kah? Mau Oke. dijadiin position 1 mungkin dari Valentina ya. Mungkin ya buat lebih bermain agresif lagi. Tapi ini dia match point untuk match pertama kita dari tim SMG sang tuan rumah yang berhadapan dengan adanya Nightmare from Laos. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk SMG atau justru Nightmare yang akan Nightmare? Nightmare mimpi buruk yang akan mimpi buruk. Iya. Oke, kita lihat sih lah ya apa yang Aha. terjadi. Clear cepat di mid lane, Miko bersama dengan Stormy. Angela mid, ya untuk Magical Power-nya udah kena sedikit nerf. Cuman bukan berarti nggak bisa, karena kalau di total ya sakit juga. Apalagi Tetep ada ya. Baxia kan. Tetap ada ya damage walaupun memang udah nggak bisa se-powerful kayak sebelumnya. Cuman Kemi yang udah mulai langsung dikunci pergerakannya juga dengan adanya Miko. Tapi kali ini kami tidak sendirian, ada Jasmine di sana. So pakai Quantum jadinya ya. Iya ternyata. Karena gue sekarang ngeliat Valen, dia butuh banget emblem match untuk cooldown reduction. Tapi Twizy for Lexi dia bikin ke arah Lethal Ignition ya. Iya, mau cari damage kali ya. Buat burst langsung ke arah saksanya. Apalagi yang tadi dibilang untuk Baxia isi Angela. Berarti tuker aja konsepnya nih ya, bukan yang badanin. Bisa Oke. sih sebenarnya. Tapi ternyata gangguan dari Lexinya geraknya ke bawah ya. Dimana XP lane dari smoothnya udah mulai kegerus. Tapi lihat bagaimana Miko kali ini sudah mulai masuk. Mengganggu, memberikan sedikit trigger aja. Namun tidak ada inisiasi berlebih lagi, hanya ada terrifying effect. Tapi di sisi yang lainan juga, dimana Saksanya mencoba untuk masuk lagi dengan Return Touch Burst dan Twizy for Lexi. Di-punish atasnya. Sebuah pergerakan dari Twizy for Lexi yang cukup jauh. Bahkan retry-nya pun dipakai sama Saksa. Berarti jungle yang tadi ditabrak itu nggak dapet. Harusnya Ini enggak. rugi sih sebenarnya, rugi. Untuk delay dari retribution jadi lama dan dia akan nge-reset untuk setup turtle-nya, nggak ada masalah menurut gua. Yap. Karena sama dari directnya juga akan nge-reset dulu. Dia mungkin bisa ambil level 5-nya dulu atau nanti akan effect besar baru bisa ketabrak di turtle-nya. Tapi untuk pergerakan tersebut juga dimanfaatin dengan cukup bagus ya dari tim SMG. Mereka udah mulai setup menuju ke arah turtle, tapi Twizy for Lexi juga udah mulai hadir. Dia mau ngekontes tapi tidak ada buff sama sekali nih dari kedua belah jungler. Tapi bakal coba untuk dipaksa lagi, abis strike yang terkonek, tapi Miko yang ternyata di sisi lain berhasil untuk dihilangkan. Ada Hardguard yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Saksa, tapi dibalikan keadaan di mana Twizy for Lexi yang berhasil juga untuk ditumbangkan dari Fang Effect. Dan bahkan ini Saksa berhasil untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Jasmine-nya dikejar dan tidak bisa kemana-mana lagi, walaupun smooth menjadi pertukaran yang tidak cukup adil untuk teman-teman dari Nightmare Esports. Tapi masih ingin lebih lagi bagaimana Immobilize Effect kali ini menuju ke arah seorang Sosol yang akan dikejar terus-menerus. Tapi Sosol masih punya regen HP. Miss tadi dari Saksanya. Gue suka banget pemilihan ultimate yang diambil sama Soul. Dia nggak ngambil ultimate yang kayak Heartguard mungkin. Ya nambahin shield memang, tapi dia nggak bisa galak kan. Di Heartguard nggak ada love wave-nya. Masalahnya kalau dia ngambil Yuzong, dia ngambil Black Dragon Form. Ini rasanya Yuzong pakai Emblem Factor juga, walaupun darahnya nggak ada. Tapi kalau spell farm itu bakal lebih gede loh. Di awal ya, kayak di menit 2 tadi kan item ya belum jadi dong Bloodlust. Soul dia udah punya dari pasifnya. Mirip kayak Bloodlust walaupun nggak segede Bloodlust. Iya, ada ya. Ada spell farm. Oke, tapi kami
di area top lane juga ini cukup iya terancam sih dengan adanya in out dari Sasa yang bagaimana untuk laning bertemu dengan Bruno. Slot ini yang kalau tadi kita lihat di game yang pertama, Brody versus Bruno. Dengan Cloud, sorry. Cloud. Nah itu menang jauh dari Brody ya. Kalau yang sekarang mungkin selama nggak ada kill bisa dibilang 50-50 nggak sih? Ya, tapi Sasa udah mulai maju lagi. Ternyata Miko masih belum mau melakukan adanya Wave Dragon nih. Karena mungkin sadar betul dari sisi follow up damage-nya masih belum ada. Iya. Dan bottom lane juga ini menjadi fight yang Yuzong itu sekarang hitungnya strong lane tau. Dengan Iya damage-nya. Spell farm dari Dragon Tail-nya dinaikin. Terus kayak banyak banget yang opsi yang bikin dia tuh nanti kayak item pertamanya bisa ke Stilek Blade dulu lah. Jadiin sepatunya dulu lah. Fury Hammer lah. Itu kayak bikin dia jadi lebih strong banget landingnya. Iya sih. Apalagi lawannya Khalid. Ya paling gak di-sustain aja. Ya, terus kalau mau kabur juga bisa kan. Enak, tapi Raging Sandstorm kali ini menuju ke arah seorang Smooth memang tidak bisa semudah itu karena ya punya dive. Ada Furious Dive-nya, dia punya sedikit movement tambahan juga. Tapi lihat bagaimana kali di Juvian yang bakal ditabrak balik. Tidak ada Raging Sandstorm tapi Hardguard curian. Menyelamatkan nyawa dari Juviana yang bahkan juga tadi dia mengeluarkan flicker loh. 2 source loh ini yang keluar. Dan emang niatnya untuk nge-save sih. Sayangnya memang akhirnya source besar yang keluar. Ditabrak lagi di bagian bottom lane Miko. Ini fokus untuk clear juga nih karena smoothnya dibutuhkan untuk fight di arah Turtle. Free Turtle harusnya, gak bakal ada kontes yang terjadi juga. Ya tadi usaha juga sih sebenarnya dari Jasmine mau nge-reset dengan adanya barrier. Cuman gak berhasil tadi sehingga Turtle bisa didapatkan kembali oleh tim SMG kali ini. Dan bahkan menuju ke arah satu buah purple buff. Dicuri begitu saja karena lihat di kaki dari seorang Twizy for Lexi tidak ada purple buffnya. Levelnya pasti udah jauh lah ya diunggulin, kerasa banget. Dan Baxia memang powernya tuh sampai late game akan jadi roamer. Tapi di bagian top lane Miko coba untuk zoning. Ada Grok juga yang ngebuka visionnya. Ya ini Mikonya udah mulai mau ngambil-ngambil lini belakang sih. Mau gak mau apalagi di sini sebenarnya ada kami dan juga Soso yang punya Purify. Targetingnya, wah Twizy for Lexi yang ternyata di lini paling depan. Di area middle terkena Petrify dari Smooth. Yang berhasil untuk membuat dirinya berhasil mendapatkan 3 poin kill. Dan masih ingin lebih lagi bagaimana Juviana berusaha untuk bisa menghancurkan outer bottom turret. Tapi langsung saja ditabrak ada Raging Sandstorm pun tidak membuat dari Juviana bertahan lebih lama lagi. Gak bisa sih, tadi dia mau fokus kayak ya udah biarin dia tumbang tapi dapat turret kan. Tiba-tiba mukulnya lama banget loh. Kena Baxia tadi gitu kan, mukulnya lama terus kayak jalan kaburnya dia tuh udah ditutup sama Yuzong juga. Memang tadi ketika udah ada kill dari Yuzong yang buka Patrick karena Twizy for Lexi, di situ harusnya udah mundur sih, gak boleh ditabrak lagi. Dan lihat perbedaan level yang sebenarnya ini mau dikejar tau. Iya sih, ini udah mulai kelihatan ya. Dari sisi tim SMG mereka udah bermain sangat-sangat agresif juga. Terlihat dengan adanya satu buah orange buff yang berhasil untuk dicuri. Bahkan Twizy for Lexi nggak dikasih space sama sekali buat melakukan adanya retribution. Dan Soso tadi yang akan coba ditarget tapi kayaknya diurungkan saja niatnya karena masih ada Purify nih yang membalas tubuh dari Soso. Masih aman lah ya. Wah ini purple-nya sih nggak bakal dikasih karena retri pun masih cooldown dan nggak berhenti di fight. Ya ini, wah retribution, wah oke. Ternyata retribution dari Twizy for Lexi pun gagal untuk bisa mendapatkan satu buah purple buff karena saksanya juga nggak punya retri loh. Iya. Memang niatnya tuh ganggu doang. Atau kalau mau pancing retri sekalian. Next objektifnya udah mau muncul juga. Dan lihat, wah itu sakit banget dari damage Yuzong. Dan kalau pasif udah keluar, hati-hati tuh. Karena diadu hit pun berani dia. Ini beda 2 level lagi dari jungler ya. Makanya Saksa dan Twizy for Lexi. Ini perfect turtle. Dan ini membuat dari tim SMG harusnya akan lebih snowball lagi. Dan Kami yang akan ditabrak dengan ada retribution sudah mulai dibuka juga. Shield Unity, Hardcore di dalam tubuhnya tapi lihat tabrakan. Dan backupan yang dilakukan tapi tidak membuat dari Kami-nya bertahan lebih lama lagi. Dan berhasil untuk dihilangkan dan Soso bertahan. Dengan dari Terrified Effect yang membuat dari Saksa kali ini harus mundur perlahan-lahan. Bahkan bonusnya ada di turret yang mereka dapatkan. Outer di bagian top lane Sasa. Oh sakit banget. Sakit banget karena damage dari Khalid. Ya kita tahu emblem lethal juga gitu kan. Yang bisa ke-trigger nanti kalau damage-nya cukup. Terus heptasis di item pertama sih yang bikin sakit banget. Penetration? Iya, emang sesakit itu Khalid tahu. Mungkin banyak orang yang belum aware juga kali ya. Tapi jadi main Khalid sekarang masih oke. Tapi karena mungkin bikinnya damage jadinya lebih harus dikalkulasiin lagi nggak sih dia majunya kapan? Iya. Kadang ya kan kalau kita tahu ya orang-orang ya udah maju aja gitu. Yang penting maju kan. Nah, tapi Miko nih udah mulai ganggu-ganggu terus-terusan nih, nggak ada henti-hentinya. Bahkan ini ngebuat dari Ambil lagi. Oh no. Dengan retribution yang sebenarnya masih lama juga next objektif ya kan. Wah, Kalau level soalnya. Wah, bahkan masalahnya bukan kalau level doang tadi biasa retri sendirian aja masih nggak dapat loh. Makanya. Dan ini menjadi domino efek yang berat banget buat Nightmare Esports.
paling gapnya nanti di 15 Sasa kali ya. Di lot pertama di mana Sasa yang level unggul banget. Mereka harus punya PR untuk mirroring atau dia cari keuntungan di laning lain. Dan gue rasa SMG udah mulai ngebaca itu. Wah ini makin berat lagi sih Nightmare Esports, mereka mau split push juga berat. Mereka mau kontes juga ketinggalan level dan sekarang udah mulai ke bawah dan kehipnotis sama gameplay yang dibawakan oleh tim SMG. Bagaimana outer turret sekarang udah rontok semuanya. Lord di bagian top lane. Kalau mau ngomongin split push di bawah mungkin udah boleh di trapping dari sekarang. Karena bakal telat jatuhnya kalau baru mau jalan sekarang tuh masih keburu. Kalau udah jalan pas Lordnya spawn itu bakal kelamaan. Karena nggak mungkin ditunggu 12 nggak sih? Masa iya tunggu 12 sama bener? Wah ini Wave Dragon sudah mulai dilancarkan juga oleh Miko. Tapi targetnya adalah Juviana, tapi fight udah mulai terjadi. Sakit. Sasa yang kali masih mencoba untuk dipertahankan dengan adanya sebuah hardcore, tapi tidak terlalu lama dengan Blazing Duet. Kali ini Sasa memberikan damage yang cukup menyakitkan dan satu yang terakhir. Oh, Sasa! Dan itu dia basic attack dari Soso yang membuat dari tim SMG kehilangan dua pemain inti mereka. Armor break beserta Desert Tornado. Kelihatan banget dampaknya, itu belum di item yang full loh Ul. Dan yang kena itu adalah Baxia, jungle yang levelnya paling tinggi dan harusnya defense terkuat saat ini. Makanya kayak damage ke Baxianya aja cukup, mulai sekarang tim SMG mereka harus sudah mulai respect. Goldnya udah mulai kejar loh walaupun masih kalah. Wah ini Stormy-nya, wah masih ada flicker. Hampir aja kena dengan adanya Abyssal Strike. Ini lumayan sih. Ini harus counter langsung sih. Wah ini tim SMG udah mulai kejar loh. Makanya kalau gue saran kalau belum mau jangan masuk sih. Takut di armor break digebuk sama Khalid hilang Ul. Iya. Saksa tadi Ul. Segitunya. Tadi emang agak sedikit telat juga gak sih dari harganya? Iya sih, cuman ya gimana ya Ul. Digebuk bocor banget kayak gitu, 3 penet lihat kan. Khalid dari JV berarti dia ada 3 penet. Ini bagus banget sebenarnya untuk Khalid. Kayak yang gue bilang tadi, dia bisa ganti pakai si Halberd, cuman karena udah ada dominance kali ya. Jadi ya udah dia full damage dan penet aja. Ya. Dan soalnya juga memang ya kita lihat bagaimana sekarang Clock of Destiny udah geser ke arah Necklace of Durance ya. Jadi jadi item pertama juga yang membuat akhirnya dari healing, terus juga dari regen, lifesteal ini gak maksimal. Lord sudah mulai di setup dan dibuka langsung dengan Black Dragon Form zoning di bagian depan dan free untuk teman-teman SMG. Oke. Memang tidak ada kontes sih sebenarnya dari Nightmare ya. Mereka lebih memilih untuk ya udah mereka bisa defense saja mungkin nantinya, dan rotasi cepat dari Saksa pun ini ngebuat harusnya lane yang udah mulai didorong di arah bottom lane ini nggak akan maksimal. Harusnya gitu sih. Jadi memang terasa lah ya efek dari yang bisa dapetin juga. Memang belum menit 12 lah, belum Lord yang bisa nge-charge. Cuman Super Wave Minion yang biasa digunain buat ngambil inner. Ini sangat-sangat oke banget. Jepit nampaknya bagian bottom lane. Oh, ketabrak lagi dengan shield ini tapi masih ada hard guard di dalam tubuhnya, tapi dengan adanya sakit. hardcore break, damage-nya cukup menyakitkan di mana Saksa gak bisa kemana-mana lagi dengan entry back effect, tapi damage yang disumbangkan oleh Twitchy Forlex begitu menyakitkan. Blazing Duet, Juviana berhasil dihilangkan, Stormy menuju ke arah belakang, tapi Death Wave Dragon berhasil juga untuk bisa mendapatkan nyawa dari Twitchy Forlex dan 2 tukar 2. Wah, di satu posisi kami ada di bagian top lane. Dan ini benar-benar free banget. Dia bisa mungkin dapetin satu outer di momen Lord yang didapatkan oleh SMG dengan defense yang begitu baik. Nightmare mungkin masih bisa nahan di Lord yang pertama ini. Kalau untuk best turret mungkin satu tercicil atau kalau memang bisa dihancurin satu, ya paling satu doang. Wah ini kaminya udah hadir lagi di arah bawah buat mendefense adanya Lord. Dibuka dengan adanya Guardian's Barrier, namun tidak akan dipaksa oleh tim SMG. Mereka lebih memilih untuk fokus aja ke inner turret di arah middle. Wah ini balikinnya keren banget sih counter initiate-nya. Dari Valennya siap hard guard. Terus yang ngebait tuh Khalid. Ya terus dari directnya siap armor break. Wah itu terkonsep banget loh. Mereka tuh udah siap banget memang di Khalid ini bakal dimakan. Mungkin nextnya bisa lebih proper kali dari SMG ya. Untuk in and out karena tadi di bagian top lane-nya juga masih nge-show. Jadi mungkin dia ngerasa ini masih unggul gold nih, masih unggul level. Bisa makan semuanya. Mereka harus sadar sekarang udah nggak bisa lagi. Mereka butuh marksman kalau memang mau nge-meltdown secara cepat. Dan itu tugas dari Sasa. Iya ini udah bocor abis sih, dari Saksanya udah gak bisa yang sustain itu. Dan kaminya memang masih belum ikut fight sama sekali ya. Dia lebih fokus untuk farming dulu sampai nantinya mungkin di saat adanya kami udah join the fight, itu udah proper banget pasti dari segi damage ya. Karena lihat Hasclaw, Berserker, Wind of Nature loh bahkan. Udah mau Malefic juga gak sih itu? Itu bisa Malefic, bisa si Halberd. Kalau defense-nya gak terlalu banyak sih bisa ke arah si Halberd. Tapi kayaknya Malefic dulu deh. Ada Antiquiras Yuzong kan, terus kayak Baxia juga kayak keras banget gitu. Mungkin Malefic bisa jadi pilihan duluan. Nah, nextnya ke arah si Halberd atau Great Dragon Spear. Karena biasa Bruno kalau pakai 2 bola tuh yang metode juggling bola itu bahaya. Oke. Tapi Miko udah mulai harus waspada.
perlu diingat Miko di sini nggak punya durability yang cukup tinggi loh. Jadi kalau misalkan kayak tadi kena watcher terus di burst abis, bahkan tadi dari Twizy Forlexinya aja nggak buka abis strike kan? Iya, Itu makanya bisa di siapapun ya. iya bisa dimakan habis loh. Kasusnya siapapun bisa dimakan. Makanya Termasuk udah Saksa. Saksa, termasuk Saksa betul. Mungkin ya tadi solusinya juga bisa regroup langsung ya. Jadi dari tim SMG juga ada satu yang di depan dan jangan kasih itu free hit gitu loh. Jadi ada yang ngincer kami, ada yang ngincer mungkin ke arah Khalidnya juga. Itu bisa ketahan. Tapi kalau enggak itu bahaya. Wah kelihatan dong, Wah, jauh banget lagi. Ini Juviana nggak bisa kemana-mana lagi nggak sih? Dia bahkan harus mengeluarkan flicker kah? Tapi tidak, ternyata masih ada flicker tapi Stormy is coming. Gak keburu. Mencoba untuk memberikan sedikit healing damage lagi dan tidak bisa. Di Lord? Membuat dari Juviana bertahan lebih lama tapi Black Dragon Form sudah mengudara dari seorang Stormy dan bahkan ada Harga yang tapi Saksa berhasil juga untuk dihilangkan. Tapi shutdown tercipta dan bahkan Blazing Duel from Saksa yang membuat kali dari kami pun berhasil dihilangkan. Masih ada Retribution ready dari Twizy Forlexinya. Jasmine ini bakal coba dikejar tapi Lordnya di reset begitu saja. Dan Jasmine tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah mulai dikejar dan watcher defensif pun terpaksa harus dikeluarkan. Wah untung timingnya pas banget tadi karena Saksa yang tumbang. Seandainya Lordnya udah mulai low, tadi bisa di-commit loh. Dan Nightmare kemungkinan besar dapat dengan adanya power retribution. Bahkan dengan 2 member yang tersisa, Nightmare mereka masih mau untuk melakukan kontes kah? Dibuka tadi soalnya sama Grok. Dan nampaknya akan dibiarkan secara free. Gue pikir memang gak ada retri, mereka jadi berani gitu kan untuk kontes di Lordnya. Cuman bakal berisiko banget dan yes, Lordnya free untuk SMG. Wah ini keacak-acak Yuzong gak sih? Yuzong Semuanya Angela. iya itu diacak-acak semua karena mungkin dari improvisasinya tim SMG adalah mencoba untuk nyelamatin Saksanya 2 kali dan gak berhasil. Jadi lebih baik udah Saksanya jadi tumbal aja gak sih? Iya, iya. Lebih ke ya udah nyelamatin dari smoothie untuk bisa lebih sustain lagi nantinya di lini depan. Dan Wind of Nature memang bisa ngebikin nanti delay dari Yuzongnya untuk nabrak gitu kan, untuk ngekill ke arah marksman-nya. Cuman kalau ngomongin Wind of Nature lawan Yuzong nggak terlalu impactful banget juga. Karena sistemnya DPS memang ada burst tipis-tipis, tapi itu nggak bisa ketahan sama satu WON tau. Apalagi kalau udah isi Angela kan magic damage juga kan yang masuk kan. Iya, kalau Khalid bisa. Dia Raging Sandstorm kena WON aja dia udah kurang pasti damage-nya. Apalagi kan Angela mid lane kan. Sebenarnya magic damage-nya juga cuman ada di Angela sama tipis-tipis di Baktia lah ya. Cuman sekarang menuju ke arah top lane, satu Lord juga berjalan dengan adanya charge evac. Membuat base turret kali ini sudah mulai rontok di arah bawah. Masih coba untuk di defense pelan-pelan oleh Twizy Forlexi, namun tim SMG mereka paham betul, mereka nggak bisa paksa ini dengan adanya Lord yang di bawah. Mereka nunggu wave selanjutnya kah? Dan ini cuma satu turret kah yang mesti didapetin? Ini defense yang oke loh. Kalau dibuka Black Dragon Form. Nah ini nunggu lagi karena masih ada satu wave lagi. Black Dragon Form dari Smooth udah mulai mengudara tapi lihat Jasmine terkena dengan wave dragon yang membuat dirinya pun berhasil untuk dihilangkan. Satu base turret dari top lane hancur menuju ke arah inner juga di finalnya dan Petrify. Berstaf Winner's Dive, Juviana harus melepaskan satu wave immortal dalam tubuhnya tapi lihat Sasa. Kali ini dengan adanya Blazing Duet dan juga Heart dalam tubuhnya bakal coba untuk langsung saja ada Raging Sandstorm tapi Juviananya pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun Saksa pun berhasil untuk dibayar nyawanya tapi Miko berusaha untuk mundur perlahan-lahan dan tim SMG harus reset dan regroup terlebih dahulu. 2 member dari Nightmare yang harus menjadi korban. Namun secara garis besar Nightmare masih bisa ngedefense. SMG, mereka banyak banget ngeluarin utility-nya. Winter tadi digunakan juga, all-in semua dari Saksa. Namun gua ngeliat kayak free hit-nya udah hilang semenjak Petrify dari smooth-nya ini udah dipakai. Di momen tersebut harus bisa di instant kill dan yang kena memang cuma 2 target. Jadinya cuma 2 kill yang bisa didapatkan. Nextnya, mungkin kalau memang di fight lagi, ya Yuzong udah mau ada Black Dragon Form-nya. Tapi memang belum ada, beberapa detik doang cooldown-nya tadi. Itu bakal jadi waktu yang dibeli. Ada continuous damage pasti dari Bruno, dan itu lebih safe, range-nya lebih jauh daripada Cloud. Apalagi critical chance-nya gede banget. Wow, wait, sabar. Real time win rate 69% untuk tim SMG. Karena memang kelihatan lebih unggul ya dari segi keadaannya. Goldnya. Cuman dari Nightmare Esport kalau misalkan bergulir terus sampai nantinya kaminya bisa melakukan adanya free hit, itu jadi ancaman besar loh kayak tadi. Ya ini bahaya juga sebenarnya. Soalnya ya udah masuk late game bukan gold lagi gak sih patokannya? Udah posisi, komen, dan strategi kayak 3-2 atau 4-1 itu bisa jadi awal dari kemenangan atau awal kekalahan loh. Betul. Commitnya kemana gitu ya kan. Kadang terlalu overcommit juga gak terlalu bagus. Tapi efek stun membuat dari Jasmine kali ini mundur ternyata. Tapi Smooth di sini masih nahan Petrify-nya loh. Cuman ini tetap akan kena sih, di sini akan tetap kebuka. Kecuali Wave Dragon-nya dapat ke momen yang pas. Kayak Twizy Forlexi mungkin yang dimakan dengan flicker kah? Oke. Oh Miko ketahuan. Ternyata masih bisa mundur dengan adanya Shunpo. Kami keberadaannya udah ke reveal sih. Harusnya tim SMG udah bakal lebih waspada lagi dengan adanya keberadaan dari Kami.
dan juga Twizy for Lexi yang udah punya juga dari segi retribution. Karena Jaspin, ini wild charge-nya tadi dalam keadaan cooldown. Bentar lagi akan ada harusnya. Diopen dan sakit banget damage dari Sasa. Oke, Wave Dragon ternyata bakal coba untuk komit karena Jaspin yang berhasil untuk dihilangkan. Twizy for Lexi bakal coba untuk dikejar, tapi lihat Saksanya tidak ingin lebih berfokus untuk bisa mengganti lagi dari targetnya. Tapi lihat bagaimana Black Dragon form. Dengan adanya Hard Guard membuat dari Nightmare Esports kali ini mundur perlahan-lahan. No, Jaspin. 4 melawan 5, tapi gua rasa masih bisa di teamfight juga Armor Break. Bahkan membuat harus mundur dengan freeze dive-nya. Lordnya ketahan lagi, Wul. Wah, ini juga kita tahu ya sekarang Lord makin sakit kan. Bener. Kalau kita adalah tank jungler. Lo lihat Sasa. Iya. Saksa maksudnya. Udah kegerus banget. Dan ini bakal diperlama lagi sih dari segi kontesnya untuk Betul. Nightmare Esports. Tapi lihat Soso. Efek dari Vaingan ini cukup mengganggu juga, tapi Smooth mencoba untuk maju, tapi lihat damage yang diterima begitu menyakitkan. Immortalnya pecah, dan ini bakal menjadi satu nyawa yang bisa dihilangkan. Tapi lihat bagaimana Lordnya berhasil pula jatuh ke tangan tim SMG. Dan ini nggak bakal cukup untuk beli waktu. 19-20 tadi sekitar segitu Lordnya dapat, berarti di 4-1 akan muncul nanti. Sementara Smoothnya belum spawn. Dan tadi keputusan yang berat banget, serius. Gue ngeliat Juviana, dia lagi bingung mau clear atas dulu, apa mau ikut teamfight langsung. Karena minion atasnya udah rame banget. Tapi karena udah hampir detik 10, dia pede minion dia akan spawn dan akan ngebeli waktu lagi untuk dia fight dulu sebentar. Sayangnya ya mereka cuma bisa dapetin 1 kill. Dan itu udah lumayan banget loh menurut gue. Setidaknya ya. Ada Tapi- kompensasi. Yes, tapi kayak bakal diperlama gak sih ini? Karena nggak di-clear. Mereka nunggu juga dari Smoothie untuk hadir kembali nantinya untuk bisa membuka peperangan. Ya. Ditahan lah ya. Walaupun memang bisa sih kalau mau ditabrak duluan kan udah dibuka sama Jasmine. Nah ini Jasmine dari tadi juga udah jadi target terus-menerus juga, tapi Twizy Oh, for Lexi Saksa. dan bakal Raging Sandstorm membuat kali dari Saksanya pun menuju ke arah belakang dan Mikonya tertangkap sendirian. Immortal udah mulai pecah dan belum ada itu sama sekali kali dari kedua belah tim, tapi Lordnya bakal masuk ke area defensive territory dari Nightmare Esports dan bahkan tim SMG mereka dalam keadaan yang tidak utuh dari segi source ultimate dan juga spellnya. Ini diterusin loh. Mereka masih mau ngikut karena Lordnya masih ada juga. Coba di follow. Walaupun agak sedikit susah dan akan ngebeli waktu lagi sepertinya Nightmare Esports. Masih bisa defense kah? Masih bisa defense karena tadi banyak source yang udah kebuang di fight barusan. Karena kalau ngelihat dari tim SMG yang mereka nggak punya source yang tadi skillnya, itu bakal susah. Kelihatan kan? Iya. Itu berdampak banget loh. Dan dampaknya menurut gue itu positif sekali. Mereka coba ajak team fight di luar. Tapi bukan yang team fight all in gitu loh. Mereka coba ngebait beberapa spell dan itu lebih banyak keluar juga tadi dari tim SMG. Seperti Winternya Saksa. Winter juga pilihan yang tepat menurut gue buat Saksa. Karena armor breaknya tadi cuma bisa diatasi sama Winter. Pakai apa lagi dia? Kalau mau nahan gak bisa. Dia bikin defense apapun akan tetap bocor. Dan untuk damage-nya juga. Cloud dengan udah nggak pakai sepatu. Nih, Rose Gold sudah dipegang. Damage dari Cloud-nya juga udah mulai bahaya. Tapi untuk kami ada Demon Hunter Sword tuh. Dia mau makan depan kan. Dia mau ambil mungkin Saksa. Mungkin dia mau ngepok arah Nico. Dan hati-hati Smooth nih. Bisa jadi dilawan balik nanti. Iya, apalagi kan kalau main pasif dari volley shotnya itu jagung 2 bola gitu kan pakai Demon Hunter Sword Cepet banget. makin cepat kan. Bener. Critnya bakal di balik darahnya tuh bakal lebih banyak dari life kill. Dari Haslaunya ya. Oke, tapi kali ini dari tim SMG masih belum menemukan jawaban bagaimana mereka akan bisa menembus lini pertahanan dari Nightmare Esports nih. Karena Lord yang tadi berhasil untuk diamankan 3 kali Lord dan belum berhasil menghancurkan base dari Nightmare Esports loh. Apalagi dengan kondisi gold yang udah mulai sama gak sih? Udah masuk di menit 22 juga kan? Ini udah nggak jadi pengaruh kan? Iya udah full item soalnya. Dari keduanya tuh udah sama-sama kuat. Dan itu yang gue bilang solusi armor break-nya ini gak ada selain Winter. Karena lu mau bikin sekeras apapun, jawaban dari armor break itu adalah kiting. Yap. Sekuat apapun, soalnya persenan kan, percentage yang akan hilang. Jadi lu mau defense semua pun itu akan tetap ngerasa bocor. Dan yang gebuk itu bukan Dairotnya. Yang gebuk Bruno loh, yang full damage. Iya full crit lagi kan? Makanya. Tapi untuk dari tim SMG mereka punya keuntungan sih dengan adanya super wave minion yang berjalan di 3 lane-nya loh. Iya, itu Ini juga jadi pressure. distraksi karena tadi yang pas fight di area Lord bawah itu base-nya kecil. Jangan-jangan Sasa split push nih. Bisa aja sebenarnya. Jangan sampai Sasanya nongol aja nih. Jadi karena lihat ini maksa juga dari Khalidnya untuk nahan dulu lane-nya. Dan jangan lupa loh, ini Lord sakit. Dan bisa di reset untungnya. Nah, Jadi dipegang, ditarik ke belakang. Walaupun memang bisa, ya nggak sampai bocor banget lah. Saksa ada defense itemnya kan. Tapi terus damage loh. Jadi darah dari item defense-nya doang itu yang akan berpengaruh ketika dia pegang Lord. Dan itu yang harus diwaspadai juga. Jadi Angelanya harus nge-show sambil nge-heal atau pilihan lainnya adalah Marksman yang pegang. oke. Konsil? Tapi Konsil kali ini Saksa yang akan coba dimakan Oh begitu no. saja. Harga di dalam tubuhnya yang tadi Flying Effect membuat dari Saksa harus kehilangan Immortal di dalam tubuhnya.
ini pun membuat dari sang jungler tim SMG pun berhasil untuk dihilangkan. Masih ada wall charge, mereka nggak berani perang. Dan lagi-lagi Lordnya langsung di setup juga Heartguard, nggak ada informasi yang telah diberikan kali ini. SMG bakal coba fight. Oke, fightnya sudah mulai terjadi kembali. Bagaimana kali Watch out. smoothnya dan Watcher menuju ke arah seorang Sasa. Dan Sasa menghilang. Karena killing spree diamankan oleh kami. Dan smoothnya pun satu persatu Smooth. pemain-pemain dari tim SMG yang berhasil untuk diculik satu persatu. Dan 3 pemain tersisa membuat dari Lord pun tidak bisa dikontes lagi. Wow, comeback Israel kah? Nightmare Esports, mereka tahu momentumnya dan sekarang Lord yang bisa mereka dapatkan. Sang mimpi buruk yang sudah memulai awal dari kisahnya. Lord yang pertama untuk mereka loh. Wah, ini bener juga. Lord pertama dan lihat gold swingnya langsung ke arah Nightmare Esports. Ini bukan memang pertanda dari segi itemnya. Ini udah nggak jadi pengaruh juga. Cuman ini menandakan bahwa Nightmare Esports mereka bisa keep up. Iya, mereka bisa kejar dan ini bahaya jujur. High ground defense dari teman-teman SMG tidak terlalu kuat. Mereka ngandelin Stormy, mid lane-nya ini Angela. Jadi untuk clear, power clear-nya bakal berkurang banget. Sementara kalau ngomongin soal untuk dive in, untuk nabrak ke bagian belakang, ada wall charge dan mungkin flickernya belum ada sekarang. Tapi ada Juviana, dengan Raging Sandstorm flicker, mungkin nih Sasa bisa jadi terancam. Nah, ini Saksanya juga udah ditargetin terus-terusan ya. Dia tahu. Ini kunci Buset, rotasinya juga ada di Saksa dan bahkan satu wab start di arah tengah pun udah berhasil dihancurkan. Walaupun Lordnya masih ketahan ya di bawah. Makanya nih, tapi kayaknya masih ke defense ya harusnya ya. Masih aman karena tadi posisi dari Sasa yang spawn bisa bikin mundur semuanya. Dan masih ada inner turret yang bakal menjadi PR untuk Nightmare. Jadi dia fokus ke inner turret dulu baru bisa gerak ke base turret di bagian bawah. Konsil. Oh, Konsil. Ternyata Jasmine yang akan melakukan adanya sedikit zoning atas satu charge yang dilakukan oleh Lord yang evolve ke arah bottom lane. Base turret sudah mulai hancur satu persatu dan bahkan kali ini dengan adanya Smooth Black Dragon Form mengudara, defensif masih coba untuk dilakukan oleh tim SMG satu persatu pun dari segi wave-nya berhasil untuk dibersihkan. Woi, sakit. Sehingga tidak bakal dipaksa tapi masih ada satu kotak terakhir. Bakal coba untuk dicicilkan tapi ternyata tidak bisa semudah itu. Oh, di counter Miko. Oke, Mikonya bakal coba untuk dikejar lagi tapi lihat Abyssal Strike begitu menyakitkan dan bahkan satu buah volley shot membuat dari immortalnya Miko pecah begitu saja. Makanya dan base-nya mulai terekspos, minion di bagian top lane mulai masuk dan kali ini Nightmare Esports langsung fokus ke objektif dan satu sama Israel. Oke, sebuah titik balik dari adanya